Ciri-cirinya sebenarnya mungkin yang pastinya idaman ibu, idaman mama mertua aja sih kayak, dan tinggi. Yang punya rambut juga. Oh ya ada rambut. Ya ada rambut. Ku kan berjalan perlahan menata hatiku. Cinta palsu di belakang tabir. Semua buka satu-satu, jujur pedas tapi adil. Dalam bilik semua diam sebab mulut mula berbicara. Show dalam bilik, kat sini cerita jadi legenda. Show dalam bilik, show dalam bilik itu dah epic. Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi kita dalam show dalam bilik untuk part yang kedua bersama Nabila Takia. Okey, kalau diorang nak tahu mengenai Nabila Takia pada yalah dia punya start journey, macam mana nak jadi penyanyi, sekolah di mana, dia punya yalah susah senang sebelum nak jadi penyanyi, cabaran dia sepanjang bergelar sebelum bergelar penyanyi dan juga sepanjang dia dalam Malaysian Idol. Malaysian Idol. Indonesia Idol. Sorry. Sorry guys, first time guys. Okay, jangan kecam. Jangan kecam takut. Terkejut aku. Malaysian Idol lah. So kalau korang nak tengok perjalanan dan juga journey Nabila, boleh tengok di part yang pertama. Kita ada masuk sedikit mengenai Indonesian Idol. Betul. Dan kita nak sambung lagi bila dah masuk Indonesian Idol. Okay? Okay, boleh. Okay. So, tapi kita nak tanya dulu. Nabila Takia dapat golden ticket. Aku dapat golden ticket. Okay. Boleh cerita sikit golden ticket tu macam mana bagi orang yang tak tahu? Golden ticket itu kayak suatu achievement yang dimana juri-juri itu percaya bahwa kita yang terbaik kayak gitu, dan mereka kasih kepercayaan ke kita bahwa kamu bisa lebih baik nih ke babak selanjutnya kayak gitu, dan mereka kayak ada peluang dan harapan ke kita gitu. Okay, ada tak kelebihan bila you dapat golden ticket tu? Macam mungkin you dapat skip few stages, peringkat, ataupun you dapat immunity? Itu lebih kayak kita lolos ke babak selanjutnya aja sih sebenarnya. Iya, kalau dapat golden ticket tuh kita aman dan akan lolos ke babak selanjutnya kayak gitu. Oh, itulah golden ticket. Yeah. Dia tak sama macam ada American Got Talent, dia akan terus ke semi-final. Semi-final. Yang ke semi-final. Bila you dah masuk Indonesia Idol, berapa minggu you kat Indonesia Idol sampai you ke final? Berapa minggu? Kita selama itu kayak 6 bulan. 6 bulan. 6 months. Setengah tahun. Lama. Perjalanannya dari audisi kalau dihitung. Iya. Mungkin mesti you ada facing ups and downs kan, cabaran. Betul banget. Boleh cerita Kak apa cabaran-cabaran you lalui sebab tu 6 bulan you bersama di Indonesia Idol? Kalau ups and down-nya itu kita kan di karantina dan kita nggak bareng sama keluarga, dan kita bener-bener apapun berupaya sendiri, latihan sendiri juga, dan kayak aku kan homesick banget, kayak LDR sama keluarga juga. Jadi aku ngerasa di saat aku lagi butuh cerita sama keluarga, aku nggak bisa karena keluarga udah jauh, terus juga kita nggak dikasih handphone juga kan. Iya, kita nggak dikasih handphone gitu. Memang betul-betul di kuarantin. Iya, di kuarantin gitu. So 6 bulan tu memang you tak jumpa your family langsung? Kita sebulan 3 bulan itu ada visit gitu, visit keluarga datang buat ngobrol, tapi dibatasin juga estimasi untuk durasinya ketemu sama keluarga gitu. Kira memang nak bagi peserta betul-betul fokus. Iya, fokus gitu. Macam mana you guys akan duduk dekat dalam satu rumah ke atau macam mana? Kita ada apartemen gitu. Apartemen. Kita di para peserta kontestannya tuh di situ semua, terus juga kru idol juga di situ. Memang kalau ada filming apa ke semua memang ada kat situ lah. Iya, betul. Okey, 6 bulan lama situ. 6 bulan. Tak ada handphone. Tak boleh jumpa keluarga. Tak boleh jumpa keluarga. Memang kerja menyanyi lah. Nak berhubung dengan family pun tak boleh lah. Nggak boleh, tapi kita dikasih handphone biasa tuh hari weekend, hari Sabtu, kalau nggak Sabtu hari Minggu gitu. Cuma dapat jumpa waktu konsert lah. Iya, waktu kita live di TV, orang tua nonton pasti kayak gitu. Daripada Aceh ke Jakarta berapa lama? 3 jam. Oh, jauh. Yeah. Sebelum you masuk Indonesia adalah apa you punya target, you punya expectation? You betul-betul nak menang atau you just nak masuk, just you nak showcase your talent saja without meet any expectation lah. Betul. And ataupun rasa macam tak apalah, nak masuk ni, nak join, dah dapat peluang, tak menang pun tak apa. Macam tu. Yeah.
Kalau dari aku tuh sebenarnya lebih ke pengalaman aja, first experience aja kayak gimana idol itu, dan aku nggak berharap untuk berekspektasi untuk menang juga. Yang penting aku bisa mendapatkan ilmu-ilmunya aja di situ, karena kan ada vocal direct, terus kita latihan juga, lebih ke situnya sih, lebih ke ilmunya sama pengalaman. You berada di Indonesian Idol 6 bulan. Cukup tak pembelajaran you dekat sana? You rasa cukup tak? Cukup, aku ngerasa cukup karena bukan dari suara aja, tapi juga as personality kita, karakter kita juga dibentuk. Ada beberapa hal yang aku nggak tahu tentang entertain, musik segala macam aku dapetin dari idol juga gitu. Tak tahulah sama ke tak. Dulu kami di Malaysia ada satu program reality ni nama dia Akademi Fantasia. Yes. Apa? Akademi Fantasia. Itu zaman kami tak apa kita tahu. Tak silap, dekat Indonesia pun ada. Tapi lain lah. Something like that lah. Where all the contestant dia akan duduk dalam satu rumah. So every day orang boleh tengok apa aktiviti dia. So antara aktiviti dia, selain dia menyanyi, ada kelas lakonan. Ya, ada coaching. Ada coaching kelas lakonan. Cikgu yang datang dalam tu. Orang luar boleh tengok apa aktiviti mereka, tapi mereka tak boleh tengok aktiviti luar. Dia orang tak boleh berhubung, tak ada telefon. Macam tu lah. Sama juga lah, tak ada telefon apa semua. Ya. Adakah sama juga dalam Indonesia ada di mana you guys tak belajar vokal saja, tapi ada juga belajar benda-benda lain? Iya, kita kayak ada berapa yang masih sekolah kan, jadi kita ada datang guru buat belajar homeschooling, terus juga kita olahraga. Iya, ada olahraga juga, kita disuruh olahraga sama asah vokal sih, udah. Lebih kurang lah. Betul lah, lebih kurang lah. Ikut zaman lah. Betul. So you dah 6 bulan and then you masuk final. Iya. Dapat tempat kedua. Iya, dapat kedua. Okay, apa perasaan you dah meet the expectation lah, you dah capai you punya ni kan? Apa perasaan you? Aku senang banget alhamdulillah, tapi melalui proses untuk mencapai sebagai runner up itu kan banyak banget prosesnya. Aku ngerasa juga terkadang juga lelah, pengen pulang juga. Dan agak kaget-kagetan juga karena baru pertama kali ngerasain lama juga ya perjalanan di idol. Terus aku juga kangen sama orang tua tapi nggak bisa ketemu juga, nggak bisa cerita juga. Jadi aku kadang juga ngerasain lelahnya, tapi juga aku happy gitu. Dan alhamdulillahnya aku ngerasa happy-nya itu adalah pengalaman-pengalaman yang aku dapetin, terus juga sama teman-teman tuh udah jadi kayak family juga gitu. Jadi di sebalik semua apa yang you go through tu, apa yang membuatkan you like macam keep going, like aku tak boleh menyerah ni, I have to habiskan this journey. Apa yang bikin ya kalau dari aku itu sebenarnya itu karena pesan-pesan dari orang tua, dan aku ngerasa aku juga dari Aceh ke Jakarta itu benar-benar keputusan yang lumayan berat juga. Jadi aku harus ada hasil yang baik yang pastinya, dan alhamdulillah Allah juga ngasih jalannya baik di idol, dan aku sangat merasa bersyukur bisa berada di titik sekarang gitu. Selepas Nabila habis Indonesian Idol, adakah Nabila terus nak aktif nyanyi, atau Nabila macam okay, I want to go back to Aceh and then you nak relax, you nak take your time? Waktu itu macam mana? Relax pengen sih, cuman aku masih enjoy sama pekerjaan aku, karena karena kita menghibur orang itu suatu hal yang bikin aku happy juga gitu. Dan di saat kita ke kota-kota orang terus nyanyiin lagu-lagu aku, itu aku ngerasa kayak mereka nyanyi juga lagu aku ngerasa happy, ternyata lagu-lagu aku udah banyak yang tahu gitu. Jadi kalau misalnya dibilang pengen relax, pengen, cuman mungkin lebih kayak bukan yang pengen cuti untuk nyanyi, enggak. Aku masih enjoy sama pekerjaan sekarang gitu. Okay, I lupa nak tanya satu soalan. Masa Indonesia Idol kan, apa the sweetest memory yang you paling tak lupa? Ada tak? Ada sih, mungkin lebih ke kebersamaannya sama teman-teman. Kita tinggalnya bareng, terus juga tidurnya bareng juga. Sebentar. Dan masak bareng juga. Terus latihan juga bareng. Mungkin karena kita berbulan-bulan bersama teman-teman, aku ngerasa aku mempunyai rumah kedua, teman, terus juga family kedua juga. Itu sih sweet memorinya. Jadi Nabila dengan peserta-peserta semua tu masih lagi kontak, masih lagi baik sampai sekarang masih, alhamdulillah. Okay, Nabila balik Aceh ramai tak?
Masa Nabila pergi Indonesia tu tak kenal. tak Baru kenal. balik, Nabila. Ada Iya, tak? betul-betul ya. Oh, Banyak memang famous lah. perubahan Ada yang ya. mengaku family ke? Tak apalah, tak apa. Memang you dikenali lah bila you balik tu. Iya, alhamdulillah. Semuanya pada respect, terus juga sangat apresiasi juga sama aku. Dan aku juga udah lumayan lama sih untuk nggak balik ke Aceh ke kampung. Okay. Iya. Ada buat kenduri-kenduri ke? Belum lagi belum sempat lagi. tak ada Kalau masa. dekat Malaysia tu, kalau kat sini, Yeah. kalau orang menang something ke, dia orang akan buat makan-makan. Tanda kesyukuran lah. Syukuran Satu ya. kampung. Satu kampung. Satu confirm, kampung belanja satu kampung. Wah, mantap. Fast forward, you dah habis Indonesian Idol, and then you sign untuk Universal Music Indonesia. Ya, betul. Apa yang membuatkan you nak sign dengan, yelah ada banyak record label, kenapa you pilih Universal? Ada orang universalnya di sini. Ya, kenapa? Bagi tahu kenapa. Okay. Karena kenapa? Universal Music Indonesia salah satu label yang besar. Ya. Kita tahu di situ juga banyak talent-talent yang luar biasa dan mereka juga sudah tahu bagaimana untuk treatment artis-artisnya juga. Dan sejauh ini Universal udah sebagai family juga buat aku. Dan mereka sangat hangat dengan menyambut kehadiran aku, dan menurut aku Universal Music Indonesia yang terbaik. Oh sorry, sebelum tu kita nak tanya Nabila ni, nak tahulah kan, after keluar daripada Indonesian Idol, sorry tersasul lagi dia mesti Malaysia lagi. Sudahlah, Malaysia cukup lah kau dengan Malaysia kau tu. minggu depan tak ambil lagi. Minggu depan tak jadi kau okay lah. So selepas keluar daripada Indonesian Idol, Nabila rasa tak perubahan yang sangat besar? Sebab before this mungkin Nabila cover dalam Omi TV apa semua, tapi bila dah keluar di kaca TV, so mestilah ada perubahan yang sangat besar kan. So macam mana Nabila handle benda tu dengan peminat yang makin bertambah? Ya, karena aku awalnya kaget juga sih, maksudnya ternyata banyak juga fans-fans yang memperhatikan aku, dan mereka sangat aware juga sama aku, sangat care juga. Jadi aku ngerasa sangat berterima kasih banget karena mereka sayang banget sama aku gitu, dan support sekali. Dan mungkin cara aku menghandle itu dari mungkin dari treatment aku ke fans, terus juga aku ngasih yang terbaik kayak karya-karya aku yang aku suguhkan ke mereka kayak gitu. Kalau kita tengok dekat social media, Nabila juga mempunyai 1 juta followers. Betul, 1 di Instagram. million guys. Ramai tau. Kau berapa? Kita 1,000 pun tak sampai. Tapi tak salah, tak apa, Nabila hati, jangan kan. So dekat Instagram ada 1 juta followers. Betul. Dekat YouTube pun 1 juta, betul? Ya, 1 juta subscribers. Lagi banyak Dan 2 bulan berganda. salah satu lagu Nabila yang saya suka, Ya. Ku Ingin Pisah. Wah. I tengok view dah mencapai 39 million untuk music video kalau tak silap lah. So memang Adakah lagu bukan itu senang. membuatkan Nabila Nama lagi Nabila famous? melonjak, ya. Iya, dari lagu itu alhamdulillah membawa keberkahan ya. Dan lagu itu single pertama aku, dan ternyata banyak yang suka sama lagunya. Terus juga di Malaysia juga ada berapa yang dengerin juga, dan itu menurut aku sangat luar biasa, dan aku bersyukur, kayak terima kasih banyak. Bila aku galau. Oh, kakak galau juga dengerin lagu itu ya? Wah. Pasal lagu tu. Selalu dengar lagu galau. Ya, sampai drive. Ya Allah. Sedih pilih. Okey, Nabila sebelum Nabila ini mungkin kita back sikit kita ni. Nabila sebelum join sebelum jadi artis lah, Yeah. berapa followers Instagram? 10.000 kayaknya. 10.000. 10.000 kayaknya ya, aku lupa. Jadi aku kan juga karena sebagai content creator kan, jadi berapa tuh ada followers dari subscribers juga kayak gitu. Ada juga orang yang mengatakan yelah dekat rakyat Indonesia kan ramai kan. So adakah diorang kata untuk mencapai 1 juta tu sangat-sangatlah senang, betul ke? Sebenarnya susah-susah gampang sih sebenarnya. Dan gimana ya, aku juga nggak bisa memprediksi kayak aku pengen nih bisa 1 juta followers, nggak bisa. Jadi itu benar-benar memang dari merekanya yang suka sama kita, dan aku nggak expect bisa sampai
yang follow 1 juta followers. Jadi kayak terima kasih banyak teman-teman. Suka hati je cakap senang dapat 1 juta. Siapa yang cakap tu? Kalau tak ada peminat tak adalah nak dapat 1 juta betul. followers di Instagram. Kita nak 1,000 pun susah. Dengan 1 juta. Okay. Janganlah sedih. Tak apa. Kita bukan artis. Kita jangan interview orang je. Lupakanlah Biha. Okay. Move on. Move on. Okay. Next. Sebenarnya Nabila punya strategi untuk kekal relevan dekat Indonesia dan juga ialah sekarang ni masuk dalam market Malaysia. Betul. Macam mana strategi? Kalau strategi dari aku yang pastinya aku suka mensurvey lagu-lagu aku dari single yang pertama sampai sekarang. Aku kan udah ada album pertama yang berjudul Kekal yang Sementara. Jadi setiap lagu, setiap single yang aku rilis tuh pasti aku mensurvey kayak gimana mereka fans aku tuh lebih suka aku tuh arahnya kemana gitu. Ternyata setelah aku survei mereka suka aku arahnya ke pop ballad gitu, lagu-lagu galau segala macam. Jadi mungkin pada saat ini aku lebih mempertahankan genre aku di pop ballad gitu. Tapi nak kata pasal lagu galau ni, lagu Indonesia memang the memberi best. Lepas tu pula sekarang ni it's like a trend bila macam antara penyanyi-penyanyi yang rasanya sezaman dengan Nabila lah, antara lagu-lagu yang I layan kebanyakannya daripada Indonesian Idol. Macam Leodra, Tiara. Ya. Betul. Tengok tu? Aku tahu. Kita bohong. Tak kisahlah. Tapi kalau cakap lagu galau je, lagu yang kalau orang tengah break, tengah down ke apa, lagu Indo memang the best. the Betul. best, Terima the kasih best. banyak. Kita tak dengar lagu, kita dengar lirik. Dengar lirik. Gitu. Kita dengar lirik. Dengar lirik. Selalu menangis ke? Selalu. Okay, alright. So Nabila, sekarang ni kalau kita lihat kan ramai penyanyi daripada Indonesia masuk ke dalam market Malaysia. Sebab yelah sometimes kalau macam saya selalu pergi ke Indo. Sebelum ni saya baru balik daripada Medan. Saya pergi ke Danau Toba. Wow. So macam ada juga macam Mas kenal tak Fabio Asher. So macam dekat sana tak kenal, tapi bila dekat sini memang orang kenal Fabio Asher, memang betul. famous. So Ya, macam betul. mungkin juga dekat sana tak famous, tapi dekat sini orang kenal. Itu yang macam diorang tak tahu ke? Something like that lah. Iya betul. Kadang iya sih banyak yang kayak gitu kan. Kadang ada yang tahu lagunya tapi nggak tahu artisnya gitu. Banyak yang terjadi kayak gitu. Okay, Ya, yang ini boleh. kita lari sikit topik. Lari. Kita tanya daripada segi fashion pula. Okay, Okay. sebab I tengok Nabila punya IG. Lepas tu macam kita as a hijabis, I Yes. personally love your style because macam you modest tapi dalam masa yang sama masih stylish. So kita nak tanya, ada tak ataupun siapa yang menjadi idola fashion ataupun ikon fashion bagi Nabila? Kalau aku sebenarnya mungkin mama aku tuh fashion banget gitu. Jadi aku mungkin dari mama ya, aku ngelihat mama tuh benar-benar memperhatikan fashionnya. Terus juga dia sangat aware sama outfitnya kemanapun dia pergi. Jadi mungkin kayak keturunan dari mama. Jadi aku benar-benar selalu aware untuk kemanapun selalu berpakaian rapih dan tetap stylish gitu. So dalam macam ada tak antara artis-artis, tak kisahlah artis Indonesia ataupun artis Malaysia yang menjadi you punya inspirasi bila berfashion? Kalau aku di Indonesia mungkin Feby Putri yang aku suka ngelihat. Dia juga hijabers tapi tetap bajunya estetik dan simple elegan gitu. Mungkin Nabila kena tengok Aina Abdul. Aina Abdul. Kenal Aina Abdul? Aku pernah dengar tapi Okay, so Aina Abdul ni dia punya pakaian kan, kalau ada Dia always konsert over ke, the top. dia sometimes macam mana dia boleh jadi pokok. Yeah, Dia pakai pakaian dia pokok. boleh jadi bantal. Oh my god. Dia pun hijabis juga. Dia pakai hijab tapi She loves to experiment Extra lah. lah, Dia punya extra. Explore, dengan fashion. nanti balik you Google Aina Saya Abdul. tengok Aina Abdul. Keren banget. Yelah, tapi memang ramai orang macam menarik perhatian. Betul. Okay, Nabila, siapakah artis tak kisahlah luar negara ke, Indo ke, Indonesia ke atau Malaysia, siapakah penyanyi yang paling you nak collab sekali? Kalau di luar negeri, aku tuh selalu dengerin, tapi walaupun ini tidak mungkin tapi nggak apa-apa. Tapi Ini kami akan bisa doakan saja, kamu. nggak apa-apa. Aku pengen sama Olivia Rodrigo. Tak apa, kita manifest daripada sekarang Manifesting nggak manifesting apa-apa, ya. tapi itu aku suka banget sama karya-karyanya karena dia juga masih muda tapi karya-karyanya
luar biasa sih. Who knows one day. Yeah. One day, Nabila ada betul. lagu dengan Olivia. You never Amin, know. amin. Sebab lagu tu yang mengelayakkan Nabila ke Yes, ke Indonesian Idol, betul. Okay. Amin. Kalau Indonesia? Kalau Indonesia tadi aku pengen sama Nadine Amizah. Nadine Amizah. okay. Kalau Malaysia? Selain daripada Datuk Selain Siti. daripada Datuk Siti dan selain daripada siapa Datuk Siti. ya? Tipikal lah Datuk Siti. Tipikal Datuk Siti. Boleh Ini lah. sama Kak Erni. Semoga boleh. lagu masing-masing kan. Masing-masing. Lagu masing-masing pun famous tu dekat Iya, Indonesia. famous banget. Sebab pencipta dia ada Ada Govinda, ya. betul. Ni macam interview kerja lah. Tapi where do you see yourself in another 5 years? Yes. Years. Aduh, sebenarnya aku nggak bisa prediksi 5 tahun ke depan bagaimana. Yang pastinya mungkin 5 tahun ke depan bisa ngadain konser tunggal, terus album terus sama menikah. Yang itu kita amin. Sekarang dah berpunya ke? Oh enggak, sekarang belum. Sekarang masih fokus kerja aja. Tipe masih muda. Tapi mesti dia ada apa orang kata ciri-ciri. Ciri-ciri lelaki suka. pilihan. Boleh cerita sikit, boleh share sikit. Ciri-cirinya sebenarnya mungkin yang pastinya idaman ibu, idaman mama mertua aja sih, kayak yang seagama, terus yang family man, gentle dan tinggi. Tinggi. Ya, Tinggi Tinggi, guys. Siapa yang nak yang bawah 160 Yang punya rambut juga. Yang ada rambut yang siapa belum buat tu boleh bagi tanah rambut kejap. InsyaAllah boleh. Yang tinggi dengan ada rambut tu sama. Tak, dengan cerita Sama. Tak, dengan cerita kat Tuki buat rambut murah. Dah satu hal pula. Okay, so Nabila, terima kasih datang kasih banyak. ke set dan juga terima kasih juga datang ke Malaysia. Dan sekarang ni Betul. lagu, selain daripada lagu yang kau minat tu, Yeah. ada lagi satu lagu. Lagu apa tu? Terluka. Terluka. Dah dapat juga jutaan, berjuta views dekat YouTube. Boleh share sikit? Jadi buat teman-teman semuanya jangan lupa untuk dengerin karya-karya aku, lagu aku yang baru aja rilis itu Terpatah Terluka, terus juga ada Berjalan Tanpamu, sudah tersedia di segala digital platform musik. Boleh nyanyi sikit? Oh boleh. Okay. Boleh, bentar. Ini lagu Berjalan Tanpamu yang baru banget rilis, itu ada di album aku yang pertama, Kekal Yang Sementara. Lagunya tuh kayak gini. Ku kan berjalan perlahan menata hatiku hingga ku temukan lagi bahagia meski itu tanpamu. Saya macam nak request Dia macam next nak request lagu lagu. Macam nak request lagu. Tapi tak apalah. Kita bagi sikit dulu. Nanti kita dengar kat YouTube lah. Kita sumbang view. Kita sumbang view. Okay, kepada korang jangan lupa untuk follow Nabila dekat Instagram. Nak tahu journey Nabila dekat mana, makan dekat mana dan sebagainya. Dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube Nabila juga. Betul. Dan jangan lupa juga untuk subscribe kita punya YouTube Obrolan Official. Kita nak target lepas ni 120,000 K. Boleh ke guys? Itu adalah KPI kita sekarang ni. Kita dah dapat silver plate. Tapi tak apalah, kita dapat silver plate. Thank you so much Terima for kasih coming. banyak, Kak Kami Nabila. doakan Nabila dipermudahkan segala urusan. Amin. Dan terus sukses. Aku pengen ngucapin yang pastinya terima kasih banyak buat orang-orang yang udah support aku. Terus fans juga terima kasih banyak, dan lovers, dan kepada kedua orang tua aku, kepada adik-adik aku juga, dan saudara, terus juga teman-teman yang selalu support dan selalu menghargai proses aku dari nol. Dan mereka sangat mengapresiasi aku sampai di titik ini. Aku di titik ini juga karena doa-doa mereka juga, karena pesan-pesan dari mereka juga. Di saat aku pengen kadang juga lelah, pengen nyerah, tapi mereka selalu yakinin aku bahwa kita bisa untuk ngelakuin hal-hal baik selagi kita ada niat yang positif dan niat yang baik juga. Pasti hasilnya akan baik kayak gitu. Betul. Amin. Okay Terima kasih. guys, thank you so much juga for watching. Jangan lupa follow Nabila dan juga follow kita orang. Kepada korang, kalau ada artis yang korang rasa siapa lagi nak datang lepas ni, jangan lupa tinggalkan komen di bawah. Boleh request. Mana tahu artis tu boleh datang dalam show dalam kita bilik. try lah panggil, Kita boleh interview. Okay guys, terima kasih. Thanks for watching. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.